Sobat Improvement, pernahkah Anda melihat perusahaan yang kelihatannya sangat sibuk? Rapat hampir tiap hari, chat grup tidak pernah sepi, orang-orang pulang malam, lembur sering terjadi. Manajemen terlihat sangat aktif, semua orang bekerja dengan keras. Tapi anehnya, setelah beberapa bulan, bahkan setelah beberapa tahun, hasilnya sama saja, tidak banyak berubah. Productivity-nya tetap begitu-gitu saja. Delivery masih sering terlambat, reject-nya masih sering muncul, customer complaint masih ada, biaya operasional tetap tinggi, bahkan profit pun tidak membaik. Akhirnya manajemennya mulai tegang. Ini kenapa ya? Orang-orang sudah sibuk, semua sudah kerja keras, tapi kenapa hasilnya tidak ada? Nah, inilah yang ingin saya bahas dalam video ini. Karena sibuk itu tidak selalu berarti produktif. Bisa saja sibuknya karena banyak masalah. Seperti orang yang berlari di treadmill. Capeknya dapat, keringatnya keluar, tapi posisinya tetap di tempat yang sama. Pertanyaannya, kenapa perusahaan sangat sibuk tapi tidak maju? Menurut saya ada dua penyebab utama. Penyebab pertama, perusahaan sibuk tapi sibuk mengurusi masalah, sibuk memadamkan api. Ciri-ciri perusahaan seperti ini, 30% sampai 60% waktu kerjanya dihabiskan untuk mengurusi masalah yang timbul. Setiap hari ada saja masalah. Ada customer komplain, ada barang reject, ada delivery terlambat, dan banyak masalah lainnya. Akibatnya, sebagian besar energi perusahaan habis untuk memperbaiki kesalahan. Rapat membahas masalah. Tim diperintahkan mencari penyebab. Orang operasional memperbaiki defect. Manajemen turun tangan menyelesaikan masalah. Follow up pun dilakukan berulang-ulang karena masalah tidak selesai-selesai. Secara kasat mata, perusahaan terlihat sangat aktif. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya perusahaan sedang menghabiskan banyak waktu untuk mengkoreksi kesalahan. Saya sering menyebut kondisi ini sebagai perusahaan yang sibuk bekerja memadamkan api. Hari ini ada api di produksi, besoknya ada api di warehouse, lusa ada api di delivery, minggu depannya ada api di customer, bulan depan masalah sama muncul lagi. Akhirnya organisasi menjadi lelah. Bukan karena tidak bekerja, tetapi karena bekerja untuk menyelesaikan masalah yang berulang. Dalam kondisi seperti ini, 30% sampai 60% waktu kerja habis hanya untuk aktivitas memadamkan kebakaran. Coba kita ambil contoh sederhana. Saat terjadi customer claim, perusahaan tidak hanya kehilangan barangnya saja. Ada waktu yang hilang untuk rapat, ada waktu untuk investigasi, ada biaya untuk sortir, ada yang harus datang ke customer, ada yang harus menemani kunjungan investigasi customer, dan banyak waktu lainnya untuk mengurusi satu kasus saja. Jadi, masalah reject itu bukan hanya masalah barang rusak, masalah reject bisa menciptakan gelombang aktivitas tambahan ke banyak bagian di perusahaan. Quality-nya sibuk, produksinya sibuk, warehouse-nya sibuk, sales-nya sibuk, manajemen sibuk, semuanya bergerak. Tetapi pertanyaannya, apakah perusahaan bekerja untuk hal yang memiliki nilai atau bekerja untuk sesuatu yang tidak memiliki nilai, yaitu melakukan pekerjaan memadamkan api? Ini yang seringkali tidak disadari. Perusahaan sibuk tapi tidak memberikan nilai. Perusahaan merasa sudah bekerja keras, padahal sebagian besar energinya dihabiskan fokus untuk mengulangi
siklus pemadaman api yang berulang. Masalah muncul, dipadamkan. Masalah selesai, muncul lagi. Rapat lagi, lembur lagi, stres lagi. Mengapa ini terjadi? Karena banyak perusahaan menyelesaikan masalah hanya di permukaannya saja. Saat terjadi kebakaran, api dipadamkan, lalu masalah dianggap selesai. Saat sakit perut, minum obat sakit perut, lalu masalah dianggap selesai. Saat customer komplain, barang diganti, laporan dibuat, lalu dianggap masalahnya selesai. Padahal sumber masalahnya belum hilang. Ini yang saya sebut sebagai perbaikan semu. Kelihatannya ada tindakan perbaikan. Kelihatannya ada corrective action. Kelihatannya ada laporan. Kelihatannya masalah sudah ditutup. Tapi sebenarnya yang diselesaikan hanya gejalanya, bukan akar masalahnya. Kebakaran padam, tapi akar masalahnya masih tetap ada. Suatu saat akan muncul lagi kebakaran. Lalu bagaimana cara keluar dari kondisi ini? Keluar dari jebakan ini? Pertama, rubah mindset-nya. Mindset dalam menyelesaikan masalah. Jangan fokus ke penyelesaian masalah, tapi fokus ke penyelesaian akar masalah. Jangan fokus memadamkan api. Setelah api padam, kasus di-close. Tapi teruskan sampai ke analisa akar penyebab kebakaran. Dan bagaimana mengendalikan akar penyebab supaya tidak terulang. Ini perubahan mindset yang mendasar. Selama mindsetnya masih hanya fokus pada penyelesaian masalah, maka perusahaan akan terjebak pada masalah yang berulang. Solusi kedua, gunakan prinsip Pareto untuk mencari masalah terbesar yang mau dibereskan terlebih dahulu. Jangan semua masalah mau dikejar sekaligus. Fokus saja ke beberapa masalah besar. Selesaikan hingga tuntas. Petakan masalah yang paling sering terjadi. Petakan masalah yang paling besar dampaknya. Petakan masalah yang paling banyak menyedot energi organisasi. Biasanya ada 20% masalah yang menyumbang 80% masalah terbesar. Fokus ke 20% tersebut. Selesaikan satu persatu sampai tuntas. Setelah selesai, buat keberhasilan kecil. Bangun kepercayaan tim. Tunjukkan bahwa kita bisa, bahwa improvement itu mungkin. Kenapa ini penting? Karena perusahaan yang sudah terlalu lama hidup dalam mode pemadam kebakaran, biasanya kurang sensitif. Mereka seringkali menganggap bahwa masalah itu adalah hal biasa, bagian dari pekerjaan. Solusi ketiga, jangan terlalu cepat bicara efisiensi. Pikirkan dulu bagaimana bisa bekerja dengan efektif, bekerja dengan sedikit masalah. Saat perusahaan sudah bisa mengurangi masalah, ini juga sudah merupakan suatu kemajuan besar. Ketegangan, stres, semuanya akan mulai berkurang. Perusahaan bisa bekerja lebih produktif. Bekerja mengerjakan pekerjaan yang memiliki nilai, bukan pekerjaan yang tidak bernilai. Seperti menyelesaikan masalah, memadamkan api yang terjadi. Dalam kondisi perusahaan sedang banyak kebakaran, yang pertama harus dikejar adalah solusi untuk mengurangi kebakaran. Jika perlu, tambah orang supaya penyebab kebakaran cepat teratasi. Mengapa tambah orang? Karena seringkali orang operasional sudah terlalu sibuk dengan masalah harian, sehingga sulit berharap mereka punya waktu dan energi untuk
melakukan analisa dan menjalankan program improvement. Mereka seringkali terseret oleh aktivitas darurat. Pagi ada masalah A, siang ada masalah B, sore ada masalah C. Besoknya masalah A muncul lagi. Semua sibuk membereskan masalah. Dalam kondisi seperti ini, terkadang perusahaan perlu menyediakan orang atau tim khusus yang fokus pada improvement. Tugas mereka bukan ikut larut dalam memadamkan api, tapi membantu menganalisa masalah dominan, mencari akar penyebab, memperbaiki sistem, dan memastikan masalah tidak terulang. Ketiga solusi ini sangat diperlukan untuk perusahaan bisa bekerja lebih produktif. Targetnya 90% waktu benar-benar dihabiskan untuk bekerja yang memberikan nilai. Hanya 10% saja waktu dihabiskan untuk menyelesaikan masalah. Sebagai catatan tambahan, perusahaan perlu memahami teknik problem solving untuk bisa mengatasi masalah yang sering terulang. Di part berikutnya, kita akan membahas penyebab kedua. Kenapa banyak perusahaan sebenarnya sudah tidak banyak masalah, tapi tetap tertinggal. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video part berikutnya. Salam improvement. There is always room for improvement.